Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sido News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Hari ini kita bicara soal nasib dari 16 nyawa yang melayang karena bus bobrok di Semarang. Hingga urusan dapur kita yang kian rumit karena beli gas melon pun harus setor KTP. Saat harga emas terbang tinggi di atas kemiskinan, kantor sipil pun mulai diisi polisi. Saya David Silahoy, inilah Sindo News 5 selengkapnya. Pemirsa, aspal Semarang kembali memerah. Isak tangis pecah di exit tol Krapiak saat bus Cahaya Trans kehilangan kendali dan menghantam apa saja yang ada di depannya. 16 nyawa melayang. Sebuah angka yang bukan sekedar statistik, tapi 16 mimpi yang terkubur di bawah rongsokan besi. Dan polisi kini bergerak cepat, menggeledah setiap sudut teknis bus dan menginterogasi sang sopir yang masih trauma. Ya namun mari kita bicara jujur, benarkah ini murni kecelakaan? Ataukah upaya pengabaian uji kir? Seringkali demi mengejar setoran, kelayakan armada jadi nomor 2. Atau dengan sengaja dinomor 2-kan. Rem yang aus dipaksa bekerja, ban yang gundul hanya disilet kembali. Jika PO bus hanya memikirkan untung tanpa memperdulikan nyawa, maka jalan raya kita tak lebih dari arena judi maut. Jangan biarkan tragedi ini menguap begitu saja setelah olah TKP selesai. Ya, kita melangkah ke informasi selanjutnya. Wajah birokrasi kita bersiap menyambut babak baru pada awal 2026 mendatang. Menko Hukum Yusril Iza Mahendra menginformasikan bahwa regulasi mengenai penugasan personel Polri di jabatan sipil tentunya kini sedang difinalisasi untuk memastikan penguatan koordinasi antar lembaga. Dan langkah ini diambil pemerintah sebagai upaya untuk mensinergikan keahlian keamanan dengan manajemen publik di berbagai instansi pemerintahan. Ya, kebijakan ini pun memunculkan beragam perspektif di tengah masyarakat terkait penataan karir aparatur sipil negara. Ada harapan besar bahwa kehadiran personel Polri dapat meningkatkan kedisiplinan dan efektivitas pelayanan. Namun di sisi lain, aspek profesionalisme dan jenjang karir PNS murni juga menjadi poin yang terus didiskusikan. Kini publik menanti bagaimana teknis pembagian ruang kerja ini agar sinergi yang diharapkan dapat berjalan tanpa mengaburkan batasan tugas masing-masing instansi. Ya pemirsa, kas negara sedang seret dan pemerintah pun kelimpungan. Muncul isu panas pajak ijon. Istilah ini merujuk pada praktik memungut pajak lebih awal sebelum waktunya demi menambal lubang defisit. Meski Menteri Keuangan Purbaya sudah pasang badan dan membantah keras, keresahan di kalangan pengusaha sudah terlanjur menjalar. Kami bukan sapi perah, begitu teriakan yang terdengar dari lantai bursa hingga ruko-ruko di pinggir jalan. Bantahan pemerintah mungkin bisa menenangkan pasar sesaat, tapi fakta bahwa target pajak sulit tercapai adalah kenyataan pahit yang tak bisa ditutup-tutupi. Saat pertumbuhan ekonomi melambat, memeras wajib pajak secara agresif ibarat memotong ayam yang seharusnya bertelur. Jika mesin ekonomi dipaksa bekerja melampaui kapasitasnya lewat tekanan fiskal, yang tersisa hanyalah pengusaha yang tiarap dan investasi yang lari ke luar negeri. Ya pemirsa, dulu beli gas melon ya semudah membalikan telapak tangan. Kini siap-siap bawa KTP ke pangkalan. Kebijakan distribusi berbasis NIK ini diklaim sebagai obat mujarab agar subsidi tepat sasaran.
Logikanya masuk akal, orang kaya dilarang pakai gas subsidi atau gas melon ini. Tapi apakah birokrasi kita sudah siap di lapangan? Banyak lanjut usia yang gagap teknologi justru kesulitan mendapatkan hak dasarnya hanya karena urusan data yang tidak sinkron. Ya, jangan sampai niat hati ingin menghemat anggaran negara malah menyengsarakan mereka yang benar-benar membutuhkan. Urusan perut itu tidak bisa menunggu validasi server atau signal internet yang naik turun. Gas LPG adalah urusan hidup mati dapur rakyat kecil. Jika prosedur dipersulit, rakyat bawah akan kembali ke kayu bakar. Sementara pengawasan terhadap mafia gas di tingkat atas justru seringkali luput dari pantauan. Rp2,5 juta per gram. Harga emas Antam baru saja mencetak sejarah baru, meninggalkan angka-angka lama yang kini terasa murah. Lonjakan ini adalah signal darurat bagi ekonomi global. Saat emas naik gila-gilaan itu artinya dunia sedang tidak aman. Investor sedang ketakutan dan mencari perlindungan pada logam mulia. Tapi bagi kita rakyat biasa, kenaikan ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi ini adalah pesta pora bagi mereka yang sudah menimbun emas sejak lama. Namun di sisi lain bagi kaum muda yang baru mau membangun masa depan, emas kini terasa seperti barang mewah yang tak terjangkau. Mahar pernikahan naik, investasi masa depan pun makin mahal. Fenomena ini mengingatkan kita kembali pada hukum alam ekonomi. Saat nilai uang kertas terus merosot dimakan inflasi, hanya mereka yang memegang aset nyata yang akan tetap tegak berdiri. Pertanyaannya, sanggupkah dompet kita mengejar harga emas yang terbang setinggi langit? Lima cerita, 5 wajah kekuasaan. Dari kecelakaan bis menewaskan 16 orang, polisi mengisi jabatan sipil, polemik pajak ijon, tunjukkan KTP untuk beli gas melon, sampai harga emas Antam pecahkan rekor. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi. Dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar. Kebijakan bisa ditantang dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya David Silahoy, sampai jumpa.